Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami Belitung Televisi Berita. Nah, sejauh ini telah hadir di studio kami dalam acara podcast untuk kesekian kalinya, yaitu Bapak Wandi SH yang merupakan kuasa hukum daripada terdakwa Depriyandi alias Kudep dan Leo Sumarno alias Leo dalam kasus perambahan hutan lindung Gunung Tikus. Nah, sejauh ini dari pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah menetapkan, yaitu atas nama Yudi, kemudian Gilang Ramadan alias Rama, Iman, Jaka Ramadan Haryanto, Denny Firdaus, dan Andri Ginting sebagai tersangka. Yang semulanya mereka ini adalah sebagai saksi. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar maksud kami, dan ini tamparan besar bagi pihak penyidik Polres Belitung. Nah, bagaimana sebetulnya hal ini bisa terjadi? Pada siang hari ini telah hadir yaitu Bapak Wandi SH yang merupakan kuasa hukum daripada tersangka. Baik pemirsa, tentunya sebelumnya saya akan sapa dulu Pak Wandi SH yang merupakan kuasa hukum daripada Depriyandi dan alias Kudep dan Leo Sumardi alias Leo. Selamat siang Pak Wandi. Selamat siang Bang Atuh. Pak Wandi, kita ketahui bahwa kemarin sidang keberapa Pak? Ke-9. Ya, di sidang ke-9 ini dari majelis hakim menetapkan orang-orang ini sebagai tersangka. Nih, ini kalau Bapak melihat seperti apa sih Pak sebenarnya kasus ini? Ya, dari awal kita sudah sudah bisa melihat ya penyidik dalam hal ini jelas gitu kan, fakta-fakta di lapangan, terus terhadap BAP penyelidikan dari pemeriksaan. Saya sih dalam hal ini awalnya mendapat perkara ini bukan dari pemeriksaan tahap awal gitu kan. Saya sudah di pertengahan awal saya dapat kuasa itu. Tentunya mereka dari awal sudah mendapat kuasa, ada pendamping hukum lain gitu. Tapi pas penetapan tersangka datanglah beliau kepada saya minta bantuan hukum dalam perkara ini. Maka saya tertarik melihat kondisi dan fakta-fakta hukum. Kok kenapa bisa dijadikan tersangka? Dan kok kenapa hanya 2 orang ini bisa dijadikan tersangka terkait dalam perbuatan hukum yang dilakukan pada saat itu gitu. Nah, berjalan seiring waktu BAP dan sebagainya lidik polisi hingga batu penahanan hampir 60 hari, dan di ujung mereka sempat dilepas sih dari pihak kepolisian gitu kan. Karena di itu saya mengajukan secara resmi, secara hak hukum sebagai penasihat hukum, saya mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu tidak dikabulkan. Saya sudah menghadap pihak menghadap Kasat pada saat itu, sudah menghadap Kapolres pada saat itu, tidak diindahkan sama sekali. Beiringan pada saat saya ceritakan kronologis di belakang itu ada perbuatan hukum lain di belakang itu yang dilaksanakan, tapi kok kenapa cuma 2 orang ini yang dijadikan tersangka kan gitu. Itu sih. Kalau Bapak Wandi melihat sendiri kan secara kacamata hukum bahwa tidak layak hanya 2 orang yang ditetapkan tersangka, yaitu Depriyandi alias Kudep ini dan Leo Sumarno alias Leo ini. Nah, tentunya Bapak melihat dalam tahap penyelidikan ini kan awalnya hanya 2 dan harusnya ada tersangka-tersangka lain. Nah, berkaitan dengan hal itu, kalau Bapak melihat dalam kacamata hukum, ini ada apa sih dengan penyidik ini sebenarnya? Sebenarnya ini koreksi terbesar sih, koreksi besar-besaran lah bagi aku pihak tahap polisian gitu kan, bahwa dalam fakta hukum kenapa ada pembungkusan suatu tindak kejahatan yang seharusnya di pihak kepolisian itu sebenarnya bukan hanya 9 orang, dugaan saya dalam hal ini masih banyak keterlibatan lain yang mereka sembunyikan, yang mereka amankan, yang mereka lindungi seolah-olah seperti itu. Seharusnya ya bagi saya ini catatan penting dan sejarah bagi saya gitu kan, bukannya saya merasa gimana, tapi pada intinya ini catatan koreksi terbesar di Belitung untuk pihak kepolisian, khususnya bagian Tepiter dalam hal ini. Saya rasa kalau dengan kejadian seperti ditetapkan 9 tidak bisa juga berkaitan dengan perkara-perkara yang lain kalau sistem penegakan hukumnya seperti ini. Gitu. Ini kalau Pak Wandi melihat sendiri, ini merupakan bagian yang patut
dikatakan ini raport merah nggak dibagi penyidik Polres Belitung? Saya rasa bukan merah lagi lah kalau gini ya gitu kan. Dengan ada ini kan polisi cuma bisa menetapkan 2 orang, tapi alangkah gimana lah tiba-tiba muncullah penetapan tersangka baru menjadi 9 orang. Bayangin gitu kan, yang seharusnya 9 orang ini sudah masuk barengan sama dengan kedua klien saya ini, tapi kenapa bisa terjadi seperti Namun ini? hanya dijadikan sebagai saksi. Iya, ya? dan sini juga sangat aneh juga terhadap objek itu, barang bukti itu. Kan klien saya tidak pernah menjual, tidak pernah menimbang. Ada perintah nih, ada perintah pengakuan dari terdakwa, ada pemeriksaan terdakwa kemarin gitu kan di persidangan, bahwa itu diperintah oleh oknum juga agar supaya barang ini ditimbang dan dijual kan gitu kan. Kalau kita runut ke lima-limanya, ya moga disikapi juga terhadap penyidik nih. Maksud dan tujuan dia menyuruh itu apa kan gitu kan. Oke Pak Wandi, ini sebelum kita masuk kepada cerita tentang penetapan Pak ya, Iya. kita akan flashback kembali ke belakang dulu. Nah, di sini tadi Bapak Wandi mengatakan dan juga berdasarkan informasi yang kami terima bahwasanya ini ada satu unit mobil yang ada barang bukti. Iya. Nah, apakah benar ini barang bukti ini sempat dijual Pak? Ya. Siapa yang menjual nih Pak? Pada faktanya kan ini sawit sudah ditimbang dan sudah dijual dan ada uangnya gitu. Yang menjual ini siapa Pak? Nah, ini arahan dari penyidik pada saat itu, yaitu saudara Reksi pada saat disebutkan gitu kan. Dan saya sudah memohonkan untuk dihadirkan di persidangan yang nama Reksi itu pada saat itu, tapi dia mau nggak hadir kan gitu kan. Justru penyidik Polres yang bernama Reksi pada Reksi saat itu tidak dihadirkan Tidak dalam dihadirkan. persidangan. Saya sudah memohonkan melalui majelis hakim, melalui jaksa agar dihadirkan penyidik. Karena apa? Kalau mau terang menderang, ada 4 penyidik di waktu penangkapan dan ada penyidik yang diperiksa cuma 1, Ardiansa yang menyidik, dan itulah penyidik yang memeriksa dan BAP oleh klien saya yang terdakwa atas nama terdakwa Leo ini. Bahkan saya dilempar, saya tanya ke mereka orang berapa di lapangan dan sebagainya. Bahkan dia bersikeras dengan keangkuhan mereka itu pada saat itu. Ya kau tanya aja ke kedua terdakwa. Tidak etis seperti itu. Untuk apa dia bilang kami sudah menyelidiki, punya bukti-bukti dan sebagainya. Pertanyaan saya, apa yang diselidiki oleh mereka selama ini? Kalau cuma 2 orang ini dijadikan tersangka, artinya mereka membutakan mata yang terjadi di lingkungan itu, yang selama ini seolah mereka tidak ketahui diselubung kebusukan-kebusukan ini, yang seharusnya itu sudah di pihak kepolisian itu mereka lengkapi gitu. Oke, Pak, kita kembali lagi ke barang bukti. Nah, barang bukti buah sawit ini berdasarkan tadi Bapak katakan instruksi daripada oknum penyidik yang bernama Ya, dugaan pada saat persidangan ya. Dugaannya kalau di persidangan itu diterangkan oleh klien saya bernama Reksi pada saat itu. Reksi. Melalui Depri, maka Depri menyuruhlah bahwa untuk dibawa ke PT BAT dalam hari ini. Ya, dijual ke PT BAT, Pak ya. PT BAT pada Nah, saat kemudian itu. setelah dijual ini kan berbentuk duit. Ya. Nah, uangnya dikemanakan, Pak? Itu? Dalam SCP dijadikan bukti 14 juta di pengadilan. Jadi yang dihadirkan sebagai barang bukti itu adalah Uang 14 juta. Tapi yang anehnya di dakwaan jaksa tidak ada kerugian 14 juta, tidak ada kerugian negara dalam hal ini, kan gitu kan pertanyaan saya. Gitu. Berarti dihadirkan barang bukti ini dihadirkan nggak? Saya tidak Dalam pernah persidangan? saya tidak pernah melihat uang itu diperlihatkan di pengadilan. Jadi, Pak, alat bukti pendukung lainnya dalam penuntutan dari pihak jaksa ini apa, Pak? Alat yang dipergunakan mereka untuk mempermudah akses sehingga TBS Segar ini dari 20 titik lahan itu sehingga jadi rampung lah satu mobil gitu kan. Maka seperti Arko gitu kan, Tojok gitu kan, mobil gitu. Itu sih yang ada gitu. Situ aja ya, Pak? Itu aja sih. Oke, sekarang kita kembali fokus terkait pada sidang ke-9, Pak ya? Yang 9. Yang ke-9, nah, ternyata di luar dugaan, yang semulanya dari pihak Polres Belitung hanya menetapkan 2 orang tersangka, namun berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada sidang ke-9, saya ulangi lagi, ini ternyata saksi 6 orang ini atas nama Yudi, kemudian Gilang Ramadan alias Rama, kemudian Iman, kemudian Jaka Ramadan Haryanto, kemudian Denny Firdaus dan Andri Ginting ini yang semulanya menjadi saksi
dan kemudian sekarang ditetapkan oleh pihak pengadilan negeri sebagai tersangka. Nah, tentunya ini kalau kita merujuk kepada ketentuan yang berlaku, ini mekanisme untuk pelaksanaan penetapan ini seperti apa, Pak? Sebenarnya nantinya nih? Ya, itu kembali ke kewenangan majelis hakim. Ya kan, mereka lah yang menentukan dengan pertimbangan hukum, dengan fakta-fakta dari persidangan, dengan alat bukti, terus saksi-saksi yang dihadirkan itu membuka, mereka sendiri yang membuka bahwa ada kejanggalan hukum, ada perbuatan hukum yang dibiarkan yang selama ini terjadi di suatu daerah tersebut. Sebenarnya ini kita merujuk ke bawah, artinya ada penelantaran hukum ataupun istilahnya pembiaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Belitung. Pejabat pun di sini menutup mata dalam hal ini. Tentu dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Seharusnya ini harus dilaksanakan, harus diselesaikan gitu kan. Dari tahun berapa ini terjadi kan? Ini bukan PT BAT, ini sudah terbengkalai sudah berapa tahun yang silam. Kok kenapa terjadi pembiaran hukum dalam hal ini? Seperti itu, Pak ya? Iya. Nah, kita kembali kepada penetapan daripada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang telah menyatakan berapa orang ini yang tadi saya sampaikan sebagai tersangka. Nah, ini nanti kan kembalinya kepada penyidik kembali, Pak ya? Iya, penyidik kejaksaan. Ketika dari pihak penyidik Polres Belitung masih ngotot nih dan ngeyel, tidak mau menetapkan tersangka sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak pengadilan negeri, ini seperti apa nanti, Pak? Langkah apa yang akan diambil? Ini pihak kepolisian saya rasa tidak ada kewenangan lagi dalam hal ini. Ini kewenangannya kembali ke kejaksaan, diambil oleh pihak kejaksaan ya. Karena jaksa yang akan artinya dalam perkara ini mereka mengambil alih dalam hal ini. Tapi yang pastinya ada instansi yang berkewajiban, maka segala kewenangan ataupun informasi kepastian hukum mereka yang berwenang. Saya tidak bisa, kewenangan saya terbatas dalam hal ini. Intinya saya apresiasi terhadap, terima kasih saya dengan ini bahwa masih ada rasa keadilan yang dipandang patut dalam hal ini, bukan kayak pihak kepolisian bagian khusus militer dalam hal ini itu kan, menyimpan suatu kebusukan dibungkus rapi-rapi sehingga mengamankan orang yang seharusnya patut diduga sehingga terjadi pembiaran kayak gini. Seperti itu. Ya. Oke, Pak, ini merupakan sebuah warna baru gitu di dalam dunia hukum. Ya. Di Kabupaten Belitung dalam penegakan supervisi hukum tentunya. Nah, ini aneh dan langka yang terjadi ketika dari pihak Polres Belitung menetapkan 2 orang tersangka, namun dalam hasil persidangan dari pihak pengadilan negeri menetapkan tersangka lainnya kan? Ya tentu dong. Ya, justru ini menimbulkan sebuah tanya besar bagi kalangan masyarakat. Ada apa ini sebetulnya dengan penyidik Polres Belitung? Nah, harapan Bapak ke depannya seperti apa sih, Pak, dalam kepada khususnya ini kepada pihak penyidik Polres Belitung nih? Ya, saya berharap, aku bilang, tegaklah hukum itu setegak-tegaknya. Ya, walaupun kita tidak bisa menegakkan hukum itu yang pada hakikinya, minimal mestinya menunggu kiamat dulu lah, bahasa baru keadilan itu bisa ditempuh. Itu bahasa hukum saya kan gitu. Maka saya rasa tidak akan pernah mendapat suatu keadilan di dunia ini terkecuali kiamatlah baru kita merasakan adil-adil yang sebenarnya. Untuk pihak kepolisian, kalau saya berharap berubahlah, janganlah menggunakan sistem yang seperti ini kan gitu. Bagaimana kita pihak kepolisian dianggap benar-benar peduli, mengayomi, mengamankan masyarakat apabila di dalam tubuh mereka sendiri selalu membuat kisruh sehingga mereka lah yang membungkus, mereka lah menjadi pembuat dalam hal ini sehingga tidak membuat suatu tindak kejahatan yang terang. Ini kan laporan tipe A gitu kan. Ini laporan untuk menyelamatkan aset negara yang berkaitan dengan hutan dan tata kelolanya. Dan apabila dalam hal ini penegak hukum itu sendiri yang tidak mau mengusut, apalagi yang lain. Kalau Pak Wandi kita kembali sedikit lagi kepada penyidik. Ini apa sih sebenarnya yang membuat penyidik ini sejak awal tidak mau menetapkan orang-orang yang ini wajib menjadi tersangka, namun hanya sebagai saksi? Nah, menurut analisa Bapak seperti apa?
Saya sih gue bilang, saya nggak tahu apakah pemikirannya masih bagus pihak kepolisian atau tidaknya kan gitu. Apakah sudah error gitu kan, imperson dalam hal ini kan gue bilang kan gitu kan. Seperti itu, Pak, ya. Artinya mungkin ya koreksilah besar-besar. Tentunya Kapolda turun, Propam turun, Warsidik turun lah untuk meriksa mereka ini terkait dalam perkara ini. Saya berlogika ataupun berpandangan ini baru ini loh. Ya, terkait dengan perkara yang khususnya TPR, saya meragukan juga. Berhak loh saya meragukan gitu kan. Seperti itu, Pak, ya? Iya. Nah, ini berdasarkan informasi yang kami gali terkait adanya dugaan ada apa dengan penyidik Polres Belitung terkait kasus perambahan hutan gunung tikus ini, yang konon ini sekarang fakta yang bicara dengan adanya penetapan daripada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang seharusnya dari awal sudah ditetapkan 6 orang ini sebagai tersangka, namun hanya saksi. Jadi Bapak sendiri mengambil sikap berdasarkan informasi yang kami gali, melaporkan hal ini ke Kompolnas. Seperti apa itu, Pak? Ya, artinya kalau memang tidak ada tindak lanjut seperti pihak Kapolda dan sebagainya yang yang luar biasa ingin menumbuhkan, memperbaiki citra kepolisian agar supaya supervisi hukum masyarakat agar kembali ke mempercayai penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya di Bagam itu, tentu orang-orang ini harus diperiksa dong dalam hal ini kan. Dari pihak Kompolnas. Kalau memang tidak ini pun saya akan tetap bersurat bila perlu, karena kondisi saat ini saya akan datang ke Jakarta nanti berupaya untuk ke kantor berselawat lah terhadap apa yang terjadi, fakta yang sebenar kan gitu. Seperti itu, Pak, ya. Ya. Nah, mungkin terkait adanya penetapan ini, mungkin Bapak ingin menyampaikan sebuah apresiasi untuk pihak kejaksaan dan juga pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Seperti apa, Pak? Yang pasti untuk pihak pengadilan dan untuk pihak kejaksaan saya terima kasih gitu kan. Dengan ini keluarga merasa teradili walaupun belum dapat keadilan, walaupun belum diputuskan dalam hal ini. Karena apa? Mereka merasa korban cuma 2 orang itu, kok kenapa yang mereka gitu, yang lain tidak. Tapi dengan ditetapkannya, ditambahkanlah tersangka baru, kami berterima kasih lagi dengan fakta. Ini bukan yang mengada-ngada, sesuai dengan fakta di persidangan dengan bukti-bukti otentik dan sebagainya. Saya rasa dalam hal ini akan berkembang nanti. Bukan ini aja, ada target yang lebih besar. Nah, kenapa saya bilang ini ada keterkaitan 3 perusahaan dalam hal ini. Nah, inilah induknya nanti seperti apa. Tinggal penyidik kejaksaan nanti seperti apa, dengan penyidik kepolisian seperti apa. Kalau memang masih hubungan baik kerjasamanya seperti apa untuk menindaklanjuti kejahatan yang ada di dalam ini gitu kan. Yang pasti saya terima kasih dengan pihak pengadilan. Mohon dalam perkara ini pertimbangan hukum dan untuk kliennya mohon keadilan yang seadil-adilnya nantinya seperti itu. Seperti itu, Pak, ya. Ya. Oke, nah tadi itu sebuah apresiasi yang telah Pak Wandi sampaikan untuk Pengadilan Negeri khususnya dan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan Belitung terkait kasus dugaan perambahan hutan lindung gunung tikus. Nah, ini tentunya menjadi catatan sejarah di dalam dunia hukum. Diharapkan pihak penyidik tentunya dari yang merupakan penyidik dan penyelidikan awal kasus tersebut diharapkan dapat pada momen-momen kasus lainnya tidak terjadi seperti ini. Sebuah kata bijak yang mungkin dapat kita sampaikan bahwa meskipun bumi ini akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Dari ruang podcast Belitung Televisi Berita, saya Farudin Victory bersama Pak Bang Wandi SH akan kembali menyampaikan informasi yang lain di episode berikutnya.